Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu, bapak, saudaraku seiman semuanya yang insya Allah semuanya solih solihah, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Ya. Cantik belum? Alhamdulillah. Tapi rasanya selang yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Gak ada yang bilang cakep nih. Cakep. Kalau bilang cakep boy yang kompak ngapa sih? Salam rindu takkan pernah layu. Cakep. Salam sayang takkan pernah hilang. Cakep. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka wa muslimin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alumni Al-Fit yang dirahmati oleh Allah, yang diketuai oleh Bapak Ismud. Semoga Pak Ismud semakin sehat, semakin baik, dan semakin bergairah dalam mengisi kegiatan Selalu aktivitas. bergairah. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah hari ini dapat berkumpul di vilanya Ibu Haja Popi. Semoga Ibu Popi dan keluarga besar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semuanya diberi panjang umur oleh Allah. Amin. Dalam ketaatan dan keimanan, dan banyak memberikan kebaikan manfaat untuk diri, keluarga, teman, sahabat, tetangga dan orang lain. Amin. Kenapa? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Amin. Saya ulangi. Kenapa ya? Kenapa? Ya karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, saudaraku seiman, sehat semua? Amin. Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Amin. Insyaallah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putrinya makin baik, solih-solihah. Baik, hari ini kita temanya adalah yaitu bahagia dengan Al-Quran. Ada satu kata-kata yang didengung-dengungkan oleh para ulama. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada. La sahad. La sa'ada. La sahad. Fi hayatina. Fi hayatina. Illa bil Qur'an. Illa bil Qur'an. La sa'ada. La sahad. Fi hayatina. Fi hayatina. Illa bil Qur'an. Illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan. Tiada kebahagiaan Dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami Kecuali dengan Al-Quran. dengan Al-Quran. Ini tema kita hari ini. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Saya ingin ambil dari pernyataan cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali. Ini menjadi renungan betul bagi diri kita. Kalau bahasa kita gini,
Kalian-kalian ini, berarti kita-kita ini, karena beliau berbicara dengan sahabat Nabi. Kalian-kalian ini, kita-kita ini, semuanya belum dikatakan betul-betul iman, cinta, dan paham Al-Quran. Kecuali kita-kita ini belum dikatakan benar-benar beriman, cinta dan iman kepada Al-Quran, paham Al-Quran, kecualinya di mana? Yang pertama, ketika kita membaca ayat tentang azab, siksa, neraka, laknat, kok tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ngeri, berarti kita belum paham Al-Quran. Nah, macam mana kita mau ngerti? Wong kita sendiri nggak ngerti artinya. Berarti tuntutannya selain memang bacaannya yang benar, juga adalah memahaminya. Yang dikatakan ahli Quran itu bukan yang hafal Quran ternyata. Yang dikatakan ahli Quran bukan yang hafal Quran, bukan yang sekedar bacaannya fasih, bukan. Itu iya, penting. Tetapi yang lebih dari itu, yang dikatakan ahlul Quran yang sebenarnya adalah yaitu yang betul-betul mengamalkan Al-Quran. Tadi ketika kita membaca ayat tentang azab, neraka, siksa, laknat, ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran dalam diri kita, kemudian disertai dengan doa, ya Allah, selamatkan aku ya Allah dari segala keburukan seperti yang kau terangkan. Baik dalam Al-Quran tadi kayaknya dengan siksa, dengan neraka, dengan azab, tentang laknat. Bapak Ibu, nggak akan mungkin kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran kalau kita nggak ngerti. Contoh saja, tadi kalau Pak Ismu tadi menyinggung tentang bacaan, tadi Bu Evi juga bacaannya juga harus benar. Contoh yang paling gampang, ini Bu, saya mau tanya Bapak, dalam Al-Baqarah mana yang benar ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini yang keduanya. Yang benar yang mana? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kenapa yang pertama? Bacaannya betul. Ketika Bapak baca, Ibu baca dzalikal kitabul la, dua ketukan atau dua rakaat, la raiba fi, itu artinya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi ketika kita membaca dzalikal kitabul la raiba fi, maka artinya menjadi sungguh di dalamnya penuh keraguan. Jauh sekali kan? La raiba fi, tidak ada keraguan. Tetapi ketika membaca la raiba fi, sungguh di dalamnya penuh keraguan. Itu satu contoh. Ya, makanya membacanya sunnah. Tapi ternyata tidak sedikit ya orang yang sekitar Makkah, Madinah, orang Filistin, orang Yordan, orang Emirat Arab, bacaannya ternyata nggak bagus juga. Nah, kok begitu? Ternyata yang dinilai oleh Allah yang penting usahanya. Jadi mohon maaf, kita ini udah usia tua, nanti bacanya masih hok-hoknya kok nggak pas. Itu usahanya yang dinilai, tapi yang terpenting kita mengamalkannya. Karena yang kita pelajari nggak akan ada makna kalau nggak kita amalkan. Ya. Jadi yang dikatakan orang yang betul cinta, paham, iman, cinta dan paham Al-Quran, ketika dia membaca ayat tentang azab, tentang siksa, tentang neraka, tentang laknat, ada rasa takut dan khawatir, dan kemudian berusaha untuk menjauhinya. Apa itu? Di antaranya yaitu dusta. Mohon maaf, biasanya yang suka berdusta ibu-ibu atau mak-mak. Masya Allah. Iya. Enggak Bu, masalahnya gini, ketika kalau ibu jawab yang berdusta itu bapak-bapak, mungkin nggak enak tanyanya gitu. Yang suka berdusta itu suami atau istri? Kalau ibu bilang suami, kelanjutannya pertanyaannya apa?
Dulu nemunya di mana kan begitu. Astagfirullah. Di pengkolan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kita ini betul-betul belum dikatakan iman, cinta, paham Al-Quran. Kebalikannya, kecuali ketika kita membaca ayat tentang surga, tentang nikmat, tentang rahmat, tentang karunia, tentang ridha, tentang kasih sayang Allah, kita kemudian berharap meminta kepada Allah dibarengi dengan amaliyah yang menjadikan Allah cinta, ridha. Di antaranya salah satu cinta Allah yang Allah cintai, Allah ridhoi kepada hambanya apa? Yaitu hamba yang tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Kenapa? Siapa yang dia punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, itu azab itu. Selamanya orang ini nggak akan bisa bahagia. Orang ini nggak akan tenang jiwanya. Ada pantun, bukan pantun ya, ada syair ungkapan begini. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Masalah itu. Jadi apa? Ketika ada rasa hasad, iri, dengki, dendam, walaupun dia baca Quran, walaupun dia sholat, ternyata hatinya digolongkan hatinya nggak baik. Dan dia digolongkan orang yang nggak paham Al-Quran, belum cinta, belum iman kepada Al-Quran. Nggak akan bahagia. Yang ketiga, belumlah kita dikatakan cinta, iman, paham Al-Quran, kecuali kita serius, sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai way of life kita, pedoman hidup kita. Bapak Ibu, ada 3 ayat yang menggetarkan bagi para sahabat Nabi, padahal mereka sudah jelas dijamin masuk surga. Yang pertama, yang ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, ada rasa takut, ngeri. Lebih-lebih nanti pada ayat yang kedua yang akan saya bacakan nanti, itu takut, ngerinya bahkan ada yang sampai pingsan. Kenapa? Karena khawatir, ngeri terkena ayat itu. Baik, diawali dari surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu Quran saya surat yang ke-25 ya. Oh iya, tapi sebelumnya Bapak Ibu kalau ditanya, Anda sekalian kalau ditanya termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran atau mindahin Quran? Alhamdulillah. Kenapa kok perlu ditanyakan? Kenyataannya ada loh yang baca Quran itu kalau lagi susah tidur. Susah banget tidur, begitu ambil Al-Quran, Masya Allah cepat. A'udzubillah. Alif lam mim. Malam hari dia terkejut, gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Nah itu jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Dan sebenarnya ini memang memotivasi kita. Baik ya. Dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya umatku tidak lagi mempedulikan Al-Quran. Maknanya umat ini meninggalkan Al-Quran. Secara makna begitu Ibu Bapak. Kemudian diterangkan oleh para ulama dari tafsirnya dan penjelasannya apa? Siapa yang dimaksudkan orang yang meninggalkan Al-Quran? Satu, jelas-jelas orang yang tidak meyakini, mengimani kebenaran Al-Quran. Yang kedua termasuk digolongkan orang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang malas membaca, mempelajari dan memahaminya. Jadi yang malas membaca, mempelajari, memahami Al-Quran digolongkan orang yang meninggalkan Al-Quran. Termasuk yang dikatakan orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran ini jumlahnya 30 juz, 114 surat, ayatnya 6.000 sekian. Jangan jawab 66666. Nah, kalau jawab 666 berarti itu korban katanya.
Ternyata kalau kita hitung dengan teliti yang benar hanya 6.236 ayat. Intisarinya apa? Dari 6.236 ayat yang menjelaskan tentang keimanan, akidah dan tauhid tidak kurang dari 3.000 ayat. Termasuk kita bisa berkumpul di tempat Ibu Popi ini bukan karena rahmat Allah, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena apa cita-cita, rancangan, planning sebaikpun kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Makanya kita diajari oleh Nabiullah Sulaiman sering mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Mohon maaf, Bapak Ibu bayangkan ketika kita bangun tidur, kaki ini nggak bisa digerakin, mau apa? Ya, ketika bangun tidur tangan ini nggak bisa digerakin, mau apa? Ketika bangun tidur ini telinga ini dah nggak bisa jelas mendengar. Ketika bangun tidur nggak buta, remang, tapi si fulan kalau nggak ngomong nggak jelas, kita nggak tahu siapa. Naudzubillah dzalik, bangun tidur kok nggak bisa mingkem gara-gara lambenya turah. Lambe turah itu karena orang ini suka gibang rubi ngegosip. Iya, lambe ini istilah aja Bu. Lambe turah itu maksudnya apa? Orang ini suka gibang rubi ngegosip. Suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Suka ngomongin orang dan lain sebagainya. Itu lambe turah. Hati-hati loh. Ya, kalau kita ngomongin orang, kenapa? Ada penjelasannya menarik begini Ibu. Termasuk orang yang buruk dibenci oleh Allah siapa? Orang yang sering ngomongin orang lain, mencerca, mencela orang lain, teman sahabatnya, tapi sifat yang dijelekkan pada orang itu ada pada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Pernah sih. Tapi nggak sering. Alhamdulillah. Kalau di sini insyaallah semuanya hamba Allah yang solih dan solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah, nggak ngungkit-ngungkit kebaikan, nggak gibah ngerubi ngegosip. Alhamdulillah. Makannya banyak. Makan mulu. Terus orang yang dikatakan meninggalkan Al-Quran yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup tadi. Tadi saya katakan Al-Quran ini jumlahnya 30 juz, 114 surat, ayatnya 6.236 ayat. Ayat yang menjelaskan tentang masalah tauhid tidak kurang 3.000 ayat dari Al-Quran. Ayat yang menjelaskan masalah doa ada 203 ayat. Mohon maaf Bapak Ibu, contoh begini. Boleh jadi doa kita dikabulkan oleh Allah di 203. Hari ini Bapak Ibu sudah berdoa sampai di angka 200. Tinggal 3 kali doa dikabulkan oleh Allah, tapi hari ini berucap yang nggak benar. Kayaknya nggak dikabulin deh. Jadi dari 0 lagi. Atau perilaku kita nggak benar. Makanya kalau sudah doa itu dirasakan, gimana Jeng? Masalahnya, aduh masih rumit. Kamu kurang doa, udah berbusa-busa tapi kayaknya nggak dikabulin deh. Gara-gara itu. Itu ya. Tuh kan malah suuzon. Astagfirullahaladzim. Pas banget ya. Kayaknya ibu yang ngajarin lo dulu. Kan mentornya ibu kalau nggak salah. Ya udahlah, biar aman aja saya bilang jawabnya es beliau gula batu, yes lah kalau begitu. Iya. Jadi Bu, kemudian Al-Quran ini ayat yang menjelaskan tentang masalah sabar ada 104 ayat. Ya. Makanya ketika orang mau bahagia salah satunya sabar. Ada hal yang penjelasan yang perlu kita catat, ingat. Al-ajalatu min amali syaitan. Ketergesa-gesaan itu dari pekerjaan perbuatannya syaitan. Kita saat ini sudah berpisah 1 tahun paling tidak. Ya, terakhir kita ketemu 2025. Ya. Hari ini sudah 2026. Coba di 2026 ini coba kita mau punya apa? Mau punya target apa?
yang ingin kita capai? Ya. Yang kita ingin maksimalkan apa? Tim ini loh, teamwork yang ini loh, yang besar ini ya. Karena kan kita punya moto yang sama. Saling mencintai karena Allah sehidup sesuci. Maka mestinya semuanya. Ya. Jadi kalau hanya sampai dunia aja ya pendek banget lah gitu ya. Baik. Ayat yang menjelaskan tentang masalah rumah tangga tidak kurang mencapai 140 ayat. Yang salah satunya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kenapa la sa'ada fi hayatina illa bil Quran? Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Qur'an. Ini penjelasannya. Penjelasannya ini. Ini penjelasannya ini. Siapa yang betul-betul dia ngikutin Al-Quran dijamin bahagia. Kenapa? Al-Quran ini ibaratnya panduan kitab. Kalau kita punya mobil ya, kalau mobil itu dari Toyota ya kita ikut panduan dari Toyota itu. Kalau punya motor panduannya dari motor itu, apakah Yamaha, apakah Suzuki ataukah Honda. Misalkan begini. Kalau ternyata kita ikuti panduan itu, maka insya Allah kalau mobil lebih awet, nggak gampang rusak, ya, kemudian juga dipakai nyaman. Ya. Tapi kalau asal pakai uat kotor, ngegas juga ngerem juga ngegas, cepat rusaknya, cepat bermasalahnya. Umur juga gitu. Kalau kita gunakan untuk ugal-ugalan, ya banyak yang terbuang, banyak nggak manfaat. Baik, saya lanjutkan. Siapa yang betul-betul ingin bahagia wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kenapa? Siapa yang dia berbicaranya sesuai dengan Al-Quran pasti ucapannya akan mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, kepada ibadah, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar, dan sekaligus mengingatkan agar menjauhkan segala keburukan. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Siapa yang dia bersahabat, bergaul, yang ngikutin Al-Quran, dia pasti hanya mau bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang baik agama dan akhlaknya. Dan Nabi memberikan panduan. Ikutin saya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusahib. La tusahib. Illa mu'minan. La tusahib. Illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul. Kecuali dengan orang yang beriman. Nanti orang beriman tambah lagi orang mukmin yang kemana? Orang mukmin yang jujur. Makanya sahabat teman itu ada 3 Bapak Ibu. 1 teman yang memanfaatkan dirimu dan bisa merusak dirimu. Hati-hati. Kalau punya teman hanya memanfaatkan kita dan bisa merusak diri kita. Hati-hati kalau kita nggak sadar dengan teman seperti ini, ruginya banyak gitu. Contohnya, kalau lagi mau baik ada aja, nggak tahu ujung-ujungnya ngutang nggak bayar-bayar. Kalau hanya begitu masih mending, hanya materi yang hilang. Tapi kalau kita diajak untuk hal yang naudzubillah min dzalik, mungkin dia mentraktir, tapi kegerus akidah kita, ibadah kita. Udah waktu sholat, alah. Ntar ngapa sih gitu loh. Masih ada yang aku muslimah dengar adzan kaget aja banyak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ada adzan. Kalau terus dibarengi dengan sholat bagus. Jangan bersahabat bergaul dengan teman yang memanfaatkan kita, apalagi bisa merusak. Yang kedua, Bapak Ibu, teman yang seru-seruan aja. Ini biasanya malah banyak ini. Teman yang hanya seru-seruan aja. Ya, iya. Dan yang ketiga adalah teman yang baik, yang membawa kita
mengingatkan kita ketika kita salah. Bahkan yang teman yang baik sebenarnya adalah yang membawa kita ke surganya Allah. Amin. Amin. Maka program Al-Fit ini betul-betul ayo kita niatkan, kita bertemu, kita berkumpul, satu saja tujuannya, mencari keridhaan Allah. Kenapa? Karena teman sahabat yang baik akan menjadi syafaat. Kita kurang, teman kita baik, dia berdoa, ya Allah tolong ya Allah temanku itu ya Allah. Andaikan kita yang naudzubillah dzalik salah, ya Allah saya punya teman-teman yang baik, teman baik bisa menjadi syafaat. Ya, jadi itu dalam panggilannya ada 3. Siapa yang dia berbisnisnya mengikuti Al-Quran, pasti yang diutamakan keberkahan dan halalnya. Makanya cari nafkah rezeki yang penting halal dan berkah. Banyak nggak apa-apa, yang penting halal berkah. Ibu, bapak punya anak, lebih baik anaknya kerja di kantor, luar kantor, pabrik, PT apa namanya silakan. Yang penting halal berkah, walaupun honornya 1 bulan 9 juta tapi halal, itu lebih baik daripada kerja di satu tempat cuma 2 juta haram lagi. Mending yang 9 juta halal tapi ya halal berkah daripada yang 2 juta haram. Kalau teman yang tukang nimpuk-nimpuk itu dosa apa enggak itu? Temennya suka nimpuk-nimpuk, mungkin sejarahnya gimana dulu ini juga. No. Baik. Siapa yang dia membina rumah tangganya ngikutin Al-Quran, dijamin oleh Allah. Seperti kita setiap datang ke pernikahan itu kan kita doakan barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi di antara kita yang sering nyebutnya semoga keluarganya keluarga Samawa. Samawa itu salah, Bu. Salah ya? Yang betul Samara. Masa keluarga yang Samawa, sakinah, mawadah dan wa. Nah, kalau rahma, sakinah, mawadah wa. Siapa Rahmah? Insyaallah. Calonnya Ismut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahmah. Baik, saya ulangi. Siapa yang dia berbicara yang ngikutin Al-Quran tadi, ucapannya pasti mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, pada kemuliaan, pada kebenaran. Siapa yang dia membina rumah tangganya betul-betul ngikutin Al-Quran, pasti bahagia. Salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup. Jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan bisa diperbaiki. Makanya Pak, jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang nggak perlu dipertahankan? Ya. Begitu panduan Al-Quran. Saya mau masuk surga, kamu kemana? Enggak, nehi. Suruh cerai gitu maksudnya? Ya enggak, cara diperbaiki dia enggak mau. Oh gitu ya? Ya suruh cerai. Cerai itu terakhir. Kalau sudah enggak ada perbaikan lagi kok. Kata orang Batak, holong mido arsaku. Apa artinya itu? Bertepuk sebelah tangan. Oh, nah udah hepeng itu nggak ada uang ya? Iya. Siapa yang betul-betul membina rumah tangganya tadi? Siapa yang ngedidik anak putra putrinya sesuai dengan Al-Quran? Pasti anaknya baik, solih-solih. Amin. Ini koreksi untuk kita semua. Amin. Kita mau masuk surga, kita ingin rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Tetapi mohon maaf, yang istri nggak solih ya, yang suami nggak solih, nah macam mana nih? Betul. Pepatah Arab mengatakan anta taik ana maik, famata natafik. Kamu ke timur, aku ke barat, gimana kita ketemu? Iya. Makanya kalau sama-sama dipahami dengan Al-Quran pasti. Kenapa dengan Al-Quran itu kita bisa mudah memaafkan, memahami, mencintai, juga membenci yang nggak baik. Itu maksudnya kenapa Al-Quran ini akan menjadi bahagia. Nggak ada orang yang nggak bahagia.
Kalau ada orang, contohnya dia menggunakan Al-Quran untuk tipu-tipu, lihat sengsara dia sekarang. Iya. Ustadz itu ustadz, iya. Dia mempelintirkan ayat-ayat biar orang sedekah sama dia. Nggak tahu sedekahnya dikemanakan. Lihat sekarang nasibnya. Nggak berkah. Tapi siapa yang hidupnya sesuai dengan Al-Quran, pasti itu jaminan dari Allah, Kak. Ya, makanya yang pertama, surat Al-Furqan ayat 30. Yang kedua yang tadi saya katakan, ini sahabat banyak yang menangis bahkan sampai pingsan. Surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 36, Allah berfirman. Ya, surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Surat 43 ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang setan itulah yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Jadi kalau hari ini ada orang kok gampang marah, gampang emosi, nggak jujur, suka ghibah, pelitnya 17 setan, jahat, hasad, dengki, suuzon, maka berarti dia dalam kondisi tidak dalam lindungan Allah, berarti dia dikuasai oleh syaitan. Makanya Bapak Ibu, terutama di dalam Al-Quran, lebih-lebih ibu-ibu ini yang kalau sering bepergian, ya hati-hati. Saya bekalinya seringlah baca dalam perjalanan Anda, selain Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas, sering baca dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya, surat 23 ayat 97-98. Ini ada satu doa, boleh ikutin saya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Dari keburukan kejahatannya syaitan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari segala keburukan penyerangan syaitan. Syaitan itu selalu menyerang. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang itu belum betul-betul mati masih tetap itu nggak ditinggal sama setan, tetap dicecer. Karena setan punya 5 target dalam kematian. Jadi ketika orang itu jelang detik-detik kematian itu nggak ditinggal sampai orang ini betul-betul mati baru ditinggal. Karena setan punya 5 target dalam kematian. Ayat kursi bisa Pak? Ya. Iya tadi kan sudah salah satunya ayat kursi. Tapi ini perlindungan khusus kita agar dijauhkan. Kalau ini kan cukup pendek. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kalau ayat kursi kan cukup panjang. Ya. Tapi itu juga bagian kita habis sholat kita membaca ayat kursi. Ya, salah satunya. Ya. Ya, makanya biar bertambah hafalannya Bu. Ya, baik ya. Kemudian itu landasannya kenapa orang mau bahagia nggak jadikan Al-Quran? Nggak bisa Bu, nggak bisa. Ya. Siapa yang dia cari nafkah rezekinya mengikuti Al-Quran, dia akan melepaskan yang riba, yang haram. Kenapa? Karena siapa yang dia mencukupkan dengan yang
halal, dia dirahmati oleh Allah. Kemudian siapa yang dia bersahabat bergaulnya tadi mengikuti Al-Quran, pasti yang dipilih orang-orang baik. Karena kalau kita bersahabat bergaul dengan yang nggak baik, diajak baik nggak mau, udah buang energi, rusak hati, datangin penyakit, mempercepat mati, nggak berkah hidupnya. Memang harus ada ketegasan dalam hidup ini. Ketika diajak dalam kebaikan, ya, enggak. Kita harus punya prinsip, Bapak Ibu. Jangan seperti seorang bapak dan anak yang ingin menjual keledai. Pagi hari cepat-cepat, sholatnya cepat-cepat, karena mikirnya biar dagangannya cepat dijual. Padahal mesti kan sholat tetap dengan khusyuk. Dan tadi al-ajalatu min amali syaitan. Ketergesa-gesaan itu adalah pekerjaan perbuatan syaitan. Habis sholat langsung dia bawa tuntun itu keledai yang sehat sebenarnya. Ketemu orang jalan tok. Ini bapak sama anak kok bodoh ya, buang keledai sehat kok nggak ditaikin. Kan kalian bisa taikin bergantian, jadi nggak capek semua. Iya. Kata anaknya, bapak naik. Enggak, kamu aja dulu nak. Ya nanti kalau bapak udah gak capek singanya. Enggak, bapak dulu, kata anaknya. Enggak, kamu dulu. Ini naiklah. Dipaksa bapaknya, anaknya naik. Jalan toklok ketemu orang. Ini anak durhaka, kurang ajar. Bapaknya tua suruh nuntun. Kamu ini anak macam apa sih? Kasihan dong bapakmu itu. Iya ya. Naik bapaknya, anaknya nuntun. Jalan toklok ketemu orang. Ini bapak nggak tahu diri, kasihan anakmu itu. Anak masih kecil suruh nuntun. Kamu orang tua macam apa sih? Iya ya. Akhirnya naik berdua. Ya. Naik berdua, ditaikin itu, jalan lagi toklok, ketemu lagi orang tua. Ini bapak sama anak kok nggak mikir ya, keledai kecil taikin berdua. Ya sakit lah, gantian ngapa kamu nih? Saking bingungnya dipikul gitu. Ini orang nggak punya prinsip. Nah kita, karena kita punya prinsip jelas sekali, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Prinsip kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Jadi intinya betul-betul kalau mau bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ternyata orang Cina, orang Jepang dalam praktek ekonomi mereka mengamalkan Al-Quran. Malah orang Islam ada satu tokoh doktor namanya Dr. Boy, ya, orang Padang. Dia 13 atau 15 tahun di Jepang. Dia katakan ini, aku temukan ajaran Islam di Jepang yang penduduknya adalah penyembah matahari. Dan aku ketemukan praktek Islam di negeriku, maksudnya Indonesia, yang mayoritas Muslim. Kita temukan kalau yang nyolong korupsi orang Islam, haji, kiai bahkan. Nah macam-macam. Nah itu masalah. Nah iya, bukan artinya gini, mereka kalau mengamalkan agamanya mestinya kan baik, bukan kan agamanya, betul. Tetapi kan masalahnya mestinya di lembaga-lembaga agama ini memberikan ya warna yang Islami, tapi malah ini menjadi bahan lelucon dan akhirnya apa, betul, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Kita nggak mau ikut-ikut yang seperti itu. Dan Islam tertutup gara-gara ulah perbuatan orang seperti ini ya. Baik ya, itu kaitannya alasan landasan kita kenapa Al-Quran itu akan menjadikan bahagia kita dengan rahmat Allah. Yaitu yang ketiga suratnya adalah surat Al-Jasiah. Tadi kan surat Al-Furqan ayat 30, surat yang kedua adalah surat apa tadi? Surat Az-Zuhruf, surat 43 ayat 36, dan yang ketiga adalah yaitu siapa yang betul benar cinta imannya, paham Al-Quran, wajib dia menjadikan sebagai pedoman hidup. Surat apa? Surat Al-Jasiah. Surat Al-Jasiah, surat yang ke-45 ayat yang ke-20. Ayatnya cukup pendek. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu linasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran itu adalah pedoman hidup, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman.
Maka tuntutannya Bapak Ibu jelas kalau begitu. Satu, kita yang pertama wajib betul-betul mengimani Al-Quran tanpa keraguan. Amin gitu dong. Amin. Ya, wajib kita mengimani Al-Quran tanpa keraguan. Yang kedua, wajib kita praktekkan hidup secara Qurani. Hidup secara Qurani apa? Kalau makan maunya yang halal, ya, rezeki maunya yang halal. Kalau pergaulan maunya yang baik. Kalau ucapan maunya yang baik. Kalau rumah tangga maunya yang baik. Ya. Kalau bermuamalah yang baik. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita muamalah sama saudara kita yang katanya muslim bermasalah juga loh. Giliran ngutang kagak bayar-bayar. Itu kan masalah. Kadang-kadang mohon maaf, yang ada beda agama malah dia jujur. Ya. Ini kan masalah sebetulnya. Berarti dia nggak Qurani, ya. Kumpul-kumpul yang diomongin malah ngomongin orang. Ini perkumpulan yang nggak berkah ini. Sini Ceng, mumpung yang lainnya belum datang, sini tak kasih tahu. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh ngomongin orang, dosa, gosip dosa. Emang siapa? Itu loh. Oh kalau itu sih iya katanya. Nah itu menjadi masalah. Ayo mari dengan semangat perubahan. Kenapa Allah nyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keadaan seseorang satu kaum sehingga orang tersebut, kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Semoga kita termasuk ahli Al-Quran. Amin ya. Amin amin ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yaitu yang belajar, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Gimana prakteknya? Yang pertama, tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Kalau kita, saya mau tanya Ibu Bapak, panjenengan ini satu hari satu malam baca Al-Quran berapa kali? Nggak mesti, Masya Allah. Pak, satu hari satu malam baca Quran berapa kali? Habis sholat subuh. Ada lagi tanya, Bu Pak, sehari malam baca Quran berapa kali? Alhamdulillah Ustaz, saya kalau baca Al-Quran sehari semalam itu 5 kali. Masya Allah. Gimana pun, kapan waktunya itu loh Ustaz, aku waktu sholat baca Al-Fatihah. Itu kan Quran. Ya tapi kan bukan itu maksudnya. Bu, yang selanjutnya kata tadi mengambil cucunya Rasulullah tadi, kita ini belum dikatakan betul-betul cinta, iman, paham Al-Quran kalau kita belum sampai menangis ketika kita membaca ayat yang mengerikan. Loh, kalau hanya menyebut burung beo juga bisa kok. Salat, Assalamualaikum, Allah. Tapi dia nggak ngerti maknanya. Padahal ibu bapak tahu dalam sholat itu kita melafaz Allahu Akbar berapa kali? Berapa kali Pak? Pernah ngitung? Melafaz Allahu Akbar dalam sholat. Coba dihitung deh. Enggak, kenapa? 6 rakaat ya? Ya semuanya. Enggak, dari 17 rakaat itu kita melafaz Allahu Akbar berapa kali? Enggak, kenapa ini perlu saya tanyakan? Karena lafaz Allahu Akbar itu betul-betul ucapan yang menggetarkan diri kita mestinya. Ngakunya pingin masuk surga, ngakunya cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Dengar azan malah kaget tadi itu. Allahu Akbar, ya Allah udah azan. Kalau terus dibarengi dengan ambil air wudhu sholat, yes, oke. Tapi kalau enggak, nak macam mana? Mohon maaf, sekaligus ini saya berikan ilmu Bu, karena ini banyak juga yang masih belum tahu. Mohon maaf, mungkin bukan untuk ibu-ibu, tetapi bisa jadi untuk mantu ibu atau anak ibu yang terutama gadis atau yang perempuan. Kalau ibu misalkan jam 1:30 kok belum sholat duhur, ibu kedatangan tamu, maka ibu punya satu hutang sholat yang harus diqodho. Jam 1:30 atau jam 1 kedatangan tamu belum sholat duhur, maka ibu punya hutang satu sholat harus diqodho.
Nah, inilah pelajarannya. Gini Bu, ini tamu yang dimaksud adalah datang bulan. Nah ya, kan tadi saya bilang bukan untuk ibu-ibu, boleh jadi untuk mantu ibu atau anak ibu. Ya. Jadi contohnya mohon maaf nih, ini kan sekarang duhurnya jam 12. Nah, jam setengah 1 belum sholat duhur, tadi datang bulan. Maka si wanita ini wajib dia mengqadha nanti ketika bersih. 1 pekan kemudian bersih. Bersihnya waktu isya, nggak peduli. Sebelum sholat isya itu tunaikan dulu qadhanya. Ya sekali sholat saja. Kan yang kena kewajibannya dia di duhur misalkan. Kecuali kalau dia headnya tadi atau datang bulannya tadi sebelum azan, selesai aman. Kan berapa banyak wanita menganggap ini nggak masalah. Itu hutang itu. Kata sahabat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, nanu numaru bi qada'is siyam wala numaru bi qada'is shalah. Kita kaum wanita diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat, kecuali seperti tadi kasusnya, atau ketika kita tertidur. Begitu kita bangun, loh, aku tadi malam perasaan sudah sholat, belum sholat, maka jam itu kita ingat langsung sholat. Begitu caranya. Ya. Nah, jadi jangan pas setengah 1 atau jam 1 belum sholat terus datang tamu, alhamdulillah. Tapi kamu masih punya hutang. Baik ya, itu diantaranya kata sahabat tadi. Jadi kita belum dikatakan cinta iman kepada Al-Quran kalau kita tidak bersungguh-sungguh serius memahami arti bacaan Al-Quran yang kita baca. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin kita break sejenak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ada yang mau menanyakan, boleh dari grup Anggrek, Mawal, Melati, Cempaka, grup Kamboja yang rumahnya dekat kuburan, siapa silakan. Silakan. Silakan Bun. Ya. Ya.